Halo lovely people. By the way, jumpa lagi dengan acara Ngosak Ngasih bersama saya Miss Asik. Pernah rame nih terkait putusan MK nomor 18 tahun 2019 bahwa masyarakat itu memiliki pemahaman objek jaminan fidusia itu nggak bisa dieksekusi tanpa putusan pengadilan. Terus selanjutnya, akibat putusan tersebut, dilakukanlah judicial review atas Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Putusan baru tersebut, lovely people, membolehkan masyarakat untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Jadi, kalau putusan MK tahun 2019 itu harus eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan, setelah adanya putusan MK tahun 2021, enggak lagi menggunakan putusan pengadilan. Nah, pada Ngosak Ngasih kali ini, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sesudah 2019 dan setelah putusan MK 2021 yang seolah-olah kontradiktif. Kita juga akan ngebahas abis tentang apa itu fidusia. Gitu. Nah, saat ini telah kita hadirkan 2 orang narasumber yang akan ngobrol asik tentang hukum bersama kita. Siapakah mereka? Ini dia. Ya, langsung aja kita undang. Oke, sebentar. Halo, Bang Andre. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Langsung kita undangin satunya lagi ya. Halo, Bang Alex. Apa kabar? Selamat malam. Suaranya terdengar nggak? Bagus suaranya. Terdengar. Bagus. Oke. Bang Alex gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini lovely people, ayo semuanya merapat ke sini, bergabung ke sini karena acara ini memang nggak main-main, acara yang sangat bagus banget yang diisi oleh penyuluh hukum di Indonesia yang tadi profilnya sudah kita tampilkan singkat. Halo, bisa dengar suara saya, Bang? Oke, siap, bisa. Bang Andre? Iya, siap. Bang Andre? Halo? Bang Alex, suara terdengar dengan baik ya? Ya. Oke, good. Ya. Nah, tadi kan di profil tadi, Bang Andre itu hobinya olahraga dan membaca ya? Iya. Apa nih, olahraga apa yang disukain biasanya? Olahraganya basket gitu. Basket, wow. Kalau baca apa nih yang biasanya disukain Bang Andre? Kalau baca biasanya itu kita baca artikel-artikel tentang olahraga, tentang hukum gitu. Terus ada berita-berita terupdate gitu. Nah, suka itu. Yes, good. Sekarang Bang Alex, tadi saya lihat hobinya itu olahraga juga dan nyanyi gitu kan. Olahraga apa sih Bang Alex sukanya? Aku sih sukanya olahraga, sepak bola. Terus ya hobi juga nyanyi. Hah? Nyanyi apa tuh? Mau dong dengar suaranya. Ya, banyak lah, Bu. Kalau nyanyi itu
Bang Andre itu yang pakarnya itu sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Kalau Palek kayaknya juara itu, Miss. Nyanyi Palek juara dijamin, recommended banget dah. recommended singer ya. Mau Iya. dong satu bait Coba deh, aja Palek. kan biar boleh ya satu bait. Boleh. Oke. Lagu apa, Miss? Apa aja? Paksa Palek boleh tuh. Aku coba nyanyi lagunya si Cakrakan ya, boleh gak? Boleh. Boleh. Yang apa kalau nggak salah tuh kasih bayangan ya? Iya. Oke. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir membawa sebuah kata yang kau miliki. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Oke, thank you. Topeng persahabatan yang palsu, jangan sampai kayak gitu ya. Keren banget. Wah, ini acara semakin hot kali ya, dilaksanakan di malam Jumat gitu kan, bicara tentang jaminan fidusia, ngobrol santai tentang hukum, diawali dengan nyanyian. Luar biasa. Bang Andre mau coba nyanyi juga? Kita jadi acara bersama nih. Ya. Ayolah Bang Andre. Kalau saya itu gini ya, orang kan kalau nyanyi bikin orang itu hilang stresnya, menghibur gitu ya. Kalau saya nyanyi nanti orang tambah stres. Bahaya ini. Kayaknya bisa stand up comedy nih bareng koordinator kita Pak Sudaryadi kayaknya nih Bang Andre ini. Baik. Tadi kan di awal Bang Andre dan Bang Alex tadi sudah kita sedikit jelaskan tentang tema kali ini dan kaitannya dengan putusan MK ya tahun 2019 dan tahun 2001 gitu terkait jaminan fidusia. Nah, terkait dengan dua putusan tadi itu ada hal-hal yang kontradiktif gitu. Di sini mungkin Lovely People ingin mendengar penjelasan mengenai kontradiktif tersebut. Nah, Bang Andre mungkin nih bisa menjelaskan tentang itu. Silakan, Bang. Oke, baik. Jadi putusan MK nomor 18 tahun 2019 itu kan awalnya begini tuh, ada debitur ya. Nah, debitur ini konsumen pembiayaan kredit itu kalau nggak salah kredit kendaraan bermotor jenis Alphard kalau nggak salah. Nah, seiring berjalannya waktu, kewajibannya itu prestasinya tidak dijalankan, itu berupa membayar angsuran per bulannya gitu kan. Nah, kemudian kreditur itu melalui kuasanya itu debt kolektornya kan mendatangi debiturnya, kemudian ingin mengamankan objek jaminan tersebut. Nah, objek jaminannya sudah diamankan ini kan, kemudian debiturnya keberatan ini karena sudah membayar berapa lama gitu kan, kemudian melakukan judicial review terhadap pasal 15 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, atas gugatan itu MK mengabulkan sebagian. Nah, di antara amar putusannya itu, jadi segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang debitur mengakui wan prestasi. Jadi debitur ini mengakui kalau dia itu cedera janji atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan klausul perjanjian. Nah, kemudian debitur mau menyerahkan objek jaminannya secara sukarela seperti itu. Nah, kemudian
cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur di sini atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Jadi seperti itu bunyi amar putusan MK-nya. Kemudian oleh masyarakat ini diartikan bahwa untuk pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu tadi. Sepanjang debiturnya mengakui telah melakukan wan prestasi dan mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi terhadap objek jaminan tersebut dapat dilakukan seperti itu. Karena kan sesuai dengan klausul perjanjiannya itu dan juga di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika telah melakukan wan prestasi maka debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya juga putusan MK nomor 18 ini memberikan perlindungan terhadap debitur konsumen ini ya. Jadi kan kreditur itu tidak boleh sewenang-wenang menetapkan kalau debitur itu wan prestasi, tidak boleh sepihak tersebut, tapi harus ada kesepakatan seperti itu. Tentunya kan melalui prosedur, ada somasi, peringatan dan semacamnya gitu. Somasi pertama, kedua, ketiga kan. Itu kan nanti kan bisa dibuktikan kalau sebagai alat bukti ya, kalau nanti debitur tidak mengakui melakukan wan prestasi atau cedera janji, bukti-bukti itu nanti kalau diajukan gugatan ke pengadilan itu sebagai buktinya telah melakukan proses somasi seperti itu. Kemudian akibat persepsi yang berbeda ini, kreditur dari 2019 sampai 2021 ini kesulitan melaksanakan detail eksekutorialnya ini. Karena tahunya harus berdasarkan putusan pengadilan, harus melalui gugatan ke pengadilan, gugatan perdata ke pengadilan seperti itu. Kemudian ada seseorang yang memiliki profesi sebagai debt collector nih, mengajukan judicial review ke MK. Karena dalam kesehariannya dalam melaksanakan profesinya kesulitan. Karena kebanyakan konsumen ini, debitur ini nggak mau berlindung, katanya harus mana putusan pengadilannya seperti itu kan. Jadi kesulitannya di situ. Kemudian dilakukan lagi yang oleh bersangkutan untuk melakukan judicial review ke MK. Kemudian MK menolak ini dengan alasan bahwa ini sudah diputuskan pada putusan MK nomor 18 tahun 2019 sebelumnya. Jadi yang putusan tahun 2021 itu menguatkan putusan MK nomor 18 tahun 2019 sebelumnya bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Termasuk yang tadi tidak boleh menerapkan atau menentukan keadaan wan prestasi sepihak. Kemudian pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan apabila debitur mengakui wan prestasi dan mau menyerahkan objek dengan sukarela. Jadi di sini ada perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur di sini. Jadi itu. Ya. Jadi kita meluruskan malam ini persepsi masyarakat ini seperti itu, bahwa putusan putusan MK tahun 2019 itu kreditur dapat melaksanakan hak eksekutorialnya. Hak eksekutorial ini kan lahir dari perbuatan cedera janji itu. Ketika cedera janji lahirlah hak eksekutorial itu. Hak eksekutorial ini kan pelaksanaannya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang berira-ira demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Ini sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu kan tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa, bisa upaya hukum luar biasa. Kalau ada alat bukti baru, novum gitu kan, dapat diajukan PK, KMA seperti itu. Nah, gitu.
Baik. Lovely people, tadi lo penjelasan tentang kenapa sih ada kontradiksi di antara putusan yang tahun 2019 dan tahun 2021. Penjelasan dari narasumber kita tadi, Bang Andre, pastinya sudah sangat jelas dan memenuhi keingintahuan Lovely people semua ya. Sebelum melanjutkan, saya tambahkan sedikit ya tadi ya. Silakan, baru ingat. Jadi maksudnya begini juga, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan ini hanya sebagai alternatif. Jadi alternatif, jadi bukan pilihan utama gitu ya. Jadi ketika debiturnya tidak mau mengakui wan prestasi atau tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka dapat diajukan ke pengadilan permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan. Jadi yang diajukan bukan gugatan perdata, tapi penetapan eksekusi dengan penetapan pengadilan seperti itu. Itu tambahannya sedikit. Jadi sifatnya alternatif saja. Itu alternatif. Tapi kalau dia mau mengakui dan mau menyerahkan objek jaminan sukarela, dapat dilaksanakan titel eksekutorialnya itu sebagai pemegang hak eksekutorial krediturnya. Jadi alternatifnya adalah harus mengajukannya dengan sukarela gitu ya Bang ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, perlu kita jelasin nggak nih kepada teman-teman nih? Kan fidusia itu apa sih gitu kan? Perlu banget. Iya. Kita yang beratnya dulu nih, yang kontradiktifnya dulu, baru kita nanti sisir dari akarnya. Iya. Karena kalau biasanya kita dengar fidusia itu, kalau kita jalan ke daerah Jalan Raya Pasar Minggu, nanti ada ketemu hotel fidusia di sana. Pernah ya di situ ya? Itu di Jakarta Selatan. Bang, pernah di situ Bang? Enggak. Kebetulan waktu itu pernah tinggal di daerah Pasar Minggu Kalibata di Pejaten Timur gitu. Oke. Bang, sebentar Bang. Tahan dulu. Nah, ini kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk rekan-rekan semua, Lovely People, ada SD Channel, kemudian Mami Zahra, Pak Les Rediste, Iflo Channel, Leni Verina, Dedi Supriyadi, BPHN TV Official. Nah, ini ada Bang Yuli Rahmadani, ada Pak Igor juga, wah keren katanya. Dan nih Bang, tadi Lovely People, acara ini diawali dengan suara merdunya Bang Alex gitu. Ternyata Lovely People juga pengen mendengar suara merdunya Bang Andre. Mungkin nanti untuk penutupan ya Bang ya, kita berikan suara merdu Bang Andre ya, oke? So Lovely People, jangan beranjak dari tempat duduknya, terus saksikan kalau mau dengar suara merdunya Bang Andre. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang kontradiksi antara yang 2019 dan 2021 ya putusan. Tapi dari tadi kita ngomongin fidusia, by the way, Lovely People juga perlu tahu apa sih gitu kan. Jaminan fidusia itu apa gitu. Kue kah gitu kan, atau apakah barang kayak gimana sih itu ya kan? Nah gimana Bang Andre, barang seperti apakah itu jaminan fidusia? Oke, tapi sebelum kita membahas fidusia ini kita runtut dari awal dulu ya. Jadi jadi kan dalam keseharian itu kan kita kan punya banyak kebutuhan ya. Ada primer, sekunder, macam-macam ya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan itu kan kita kadang-kadang melakukan hubungan dengan pihak lain. Kita kan nggak bisa hidup sendiri nih kan. Seperti itu. Nah, untuk pemenuhan itu kan kadang-kadang kita tidak cukup pembiayaannya gitu kan, uangnya gitu kan. Nah, maka kita perlu pihak lain seperti itu. Nah, untuk melakukan itu kita kadang-kadang kan melakukan perbuatan hukum nih. Nah, perbuatan hukum ini kan ada yang sepihak, ada yang dua pihak ya. Yang ini yang biasa kita lakukan ini yang perbuatan hukum dua pihak itu. Jadi yang menimbulkan hak dan kewajiban akibat hukum bagi kedua belah pihak. Jadi biasanya itu kan perjanjian yang seperti itu. Nah, karena fidusia ini kan sifatnya mengikuti perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokoknya ini ada itu berbentuk perjanjian pembiayaan konsumen. Ini biasanya pembiayaan dilakukan oleh leasing. Kemudian ada juga pembiayaan kredit biasanya dilakukan oleh perbankan seperti itu. Nah, pada intinya perjanjian-perjanjian ini itu diatur dalam buku 3
KUH Perdata tentang perikatan. Nah, balik-balik lagi, perjanjian itu sebenarnya kalau kita lihat di 1338 KUH Perdata, itu para pihak yang sudah menyatakan maupun mengucapkan kesepakatan terhadap hal yang disepakati itu, maka sejak saat itu lahirlah perjanjian. Nah, misalnya nih Pak Alex sama pacarnya nih, apa tuh pernyataannya kan janjinya gitu, udah ketika udah sepakat kedua belah pihak wajib memenuhi prestasinya seperti itu, dan itu tidak dapat ditarik kembali. Kalau nggak dipenuhi gimana tuh Bang? Nah itu berarti kan tidak memenuhi prestasi, berarti kan cedera janji itu. Iya, seperti itu. Tapi hal-hal seperti ini kan, perjanjian ini kan tentu harus dibuat secara sah biar berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak ini. Kan kalau berbicara syarat sahnya perjanjian itu kan kita merujuk ke 1320 KUH Perdata, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini kan yang terkait dengan subjek perjanjian. Nah, itu sebentar, yang pertama Bang, saya potong dulu. Bang, sebelum masuk ke perjanjian, mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang tadi secara jelas definisi dari jaminan fidusia itu sendiri itu apa gitu. Karena Lovely People mungkin yang nonton banyak juga yang bukan dari orang hukum nih kayaknya nih. Gitu. Jadi fidusia ini sebenarnya itu kan berasal dari bahasa Romawi, fides itu ya, kepercayaan gitu kan. Nah, jadi kita ini mengambil, di sana kan ada dua lembaga jaminan fidusia waktu zaman Romawi itu ya. Yang pertama itu fiducia cum creditore contracta, itu artinya hak milik suatu benda itu diserahkan kepada pihak lain sebagai jaminan ya. Nah, kemudian dengan janji nanti kalau yang menyerahkan ini, yang punya hak yang dialihkan ini sudah melaksanakan kewajibannya, maka hak kepemilikannya diserahkan kembali. Nah, yang fiducia cum creditore contracta ini yang digunakan di Indonesia dalam undang-undang jaminan fidusia. Kemudian lembaga yang lainnya itu ada fiducia cum amico contracta. Ini penitipan ketika kita pergi ke suatu tempat, kemudian barang kita yang ada di rumah itu misalnya kita titipkan ke orang lain, nanti pulang nanti dia kembalikan ke kita. Tapi kita yang menggunakan yang pertama seperti itu. Nah, kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 99, di dalam Undang-Undang Fidusia Jaminan Fidusia tersebut itu dijelaskan di ketentuan umumnya bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi ya, bahwa yang beralih itu hak kepemilikannya. Misalnya hak kepemilikan atas sebuah mobil. Nah, hak kepemilikannya ini kan dibuktikan oleh misalnya buku kepemilikan kendaraan bermotor BPKB gitu ya. Nah, yang beralih ini hak kepemilikannya, tetapi penguasaan bendanya itu masih tetap berada pada kepemilikan debitur seperti itu, untuk mengambil haknya, hak ekonomi, manfaat ekonominya di situ. Nah, ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Nah, sebelum tahun 99 itu kan masyarakat kita kan kesulitan nih untuk memiliki kendaraan bermotor seperti mobil atau motor seperti ya. Nah, belinya waktu itu cash, seperti itu saya ingat betul. Nah, atau paling enggak kita kan minjam uang, sejumlah uang ke bank atau koperasi. Tapi kan bank atau koperasi ini kan meminta jaminan seperti itu. Atau kalau dengan menggunakan lembaga gadai gitu, kalau gadai ini barangnya harus diserahkan, dititipkan seperti itu. Nah, ini keutamaan dari fidusia. Yang dialihkan itu pengalihan hak kepemilikannya suatu benda atas dasar kepercayaan tadi, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi bendanya yang jadi jaminan itu kepemilikannya tetap berada pada penguasaan pemilik benda seperti itu. Jadi yang memberikan jaminan fidusia itu pemilik bendanya gitu ya, Bang? Iya. Pemilik bendanya itu yang dialihkan itu hak kepemilikannya. Bukan bendanya gitu kan. Nah, misalnya kita nih beli mobil di lembaga leasing tertentu ya, di leasing tertentu, kemudian secara kredit. Nah, yang dijadikan jaminan ini bukti kepemilikannya.
Motornya kan Oke. sama mobilnya kita tetap pakai sehari-hari gitu kan. Oh, sebentar. Yang dijadikan apa tadi bukti kepemilikannya itu berarti sebagai objeknya itu ya? Hak sebagai pengalihan hak kepemilikannya. Oh, oke. Jadi yang dialihkan itu hak kepemilikannya Yang dari dialihkan hak pemilikan ya. debitor ke Hmm. kreditor atau dari pemberi fidusia ke penerima fidusia seperti itu. Kemudian itu pengertian fidusia. Nah, kemudian ada lagi di sini pengertiannya jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, kemudian kecuali benda-benda yang dibebani hak tanggungan ini tidak menjadi objek jaminan fidusia. Nah, yang kemudian sebagai agunan benda-benda objek jaminan itu sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jadi penerima fidusia ini itu kedudukannya dalam kreditor gitu itu diutamakan. Kalau kita kenal itu sebagai kreditor separatis. Kan ada kreditor preference yang memiliki hak istimewa ya, seperti gadai, hipotek seperti itu ya, atau berdasarkan putusan MK itu upah buruh itu juga termasuk kreditor preference seperti itu. Nah, yang ini adalah kreditur pemegang jaminan fidusia kreditur separatis yang memiliki hak diutamakan seperti itu. Jadi tidak terpengaruh jika debitur dinyatakan pilot juga, mereka dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan ini karena yang kan hak kepemilikannya sudah beralih tadi seperti itu. Nah, tinggal melaksanakan eksekusi ketika adanya wan prestasi nantinya seperti itu. Itu jadi pengertian fidusia dan jaminan fidusia seperti itu. Oke, Bang. Next ya. Tadi itu sudah jelas banget gitu. Semoga memang Lovely People bisa memahami dengan sangat bisa memahami dengan baik gitu ya mengenai pemberian mengenai definisi jaminan fidusia. Kemudian pemberi jaminan fidusia juga tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Andre ya, Bang ya. Pemberinya adalah yang memiliki barang tadi ya. Halo. Ya. Begitu ya, Bang jadi ya. Di sini, baik. Ya, jadi di sini kan ada para pihaknya, ada debitur dan kreditur. Debitur ini sebagai pemberi fidusia. Ya, kemudian kreditur di sini sebagai penerima fidusia. Seperti itu. Oke, Bang. Terus kalau perjanjian tadi mengenai perjanjian tadi kan Bang Andre sempat bahas tentang perjanjian ya. Unsur-unsur perjanjian dalam fidusia itu apa aja, Bang? Jadi di dalam perjanjian itu, di dalam fidusia itu kan diatur nanti hal-hal apa yang diperjanjikan, kemudian apa yang menjadi larangan, ya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ada sanksinya seperti apa. Kemudian dijelaskan juga biasanya keadaan cedera janji wan prestasi itu seperti apa. Biasanya hal-hal yang dilarang itu kan misalnya tidak melaksanakan, ada kewajibannya misalnya kan harus melaksanakan pembayar angsuran tepat waktu setiap bulan sejumlah sekian. Berarti kan kalau tidak melaksanakan kewajibannya itu tepat waktu, berarti kan dapat dikatakan cedera janji. Atau melaksanakan tapi telat gitu, bayarnya bulan depan, berarti kan melaksanakan tapi tidak tepat waktu, itu juga termasuk cedera janji seperti itu. Tapi misalnya ada kewajibannya 1 juta, baru ada uang 500.000, bayar 500, berarti kan bayar sebagian, itu termasuk cedera janji juga seperti itu. Atau melakukan hal yang dilarang, misalnya objek jaminan fidusianya dijual lagi kepada pihak yang lain seperti itu. Kan banyak ini ketika kreditur ingin melaksanakan titel eksekutorialnya, nah kemudian objek jaminan tidak ditemukan lagi kepada debitur ini atau pemberi fidusia ini, sudah dialihkan kepada pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Ini nanti Pak Alek nih jelasinnya pidananya seperti apa, seperti itu. Tentunya kan ini perlu diingat juga bagi kita bersama, ketika kita sudah menyepakati suatu perjanjian. Nah, tentunya kan dalam perjanjian itu kan salah satu asas perjanjian itu adalah itikat baik.
Itikat baik ya. Ya, karena kan perjanjian itu dilaksanakan berdasarkan kepercayaan para pihak. Nah, Dan cakep ketika ya Bang ya? dilaksanakan, iya. Nah, jadi kalau kita balik ke syarat sah perjanjian tadi kan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, setelah kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini kan terkait dengan kewenangan melakukan perbuatan hukum ini, misalnya umur ya, harus dewasa. Kalau KUH Perdata kan 18 tahun ke atas gitu kan. Kemudian atau belum, kalau sudah menikah seperti ya, kemudian tidak di bawah kemampuan seperti itu. Kemudian itu syarat subjektif. Kalau syarat subjektifnya ini di kemudian hari tidak ada pelanggaran atau tidak sah, dibuktikan sebaliknya seperti itu, maka dapat dimintakan pembatalan terhadap perjanjian ini kepada pengadilan seperti itu. Kemudian syarat objektifnya itu adanya hal yang diperjanjikan ya, kemudian suatu sebab yang halal, tidak dilarang oleh undang-undang seperti itu. Nah, kalau syarat objektif ini dilanggar atau kemudian hari dibuktikan sebaliknya, maka perjanjian itu batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada seperti itu. Kemudian kita balik ke itikat baik tadi ya, salah satu asas perjanjian tadi kan harus adanya itikat baik nih. Nah, ketika perjanjian sudah mengikat para pihak, kan awalnya kan sebelum itu kan ini kita percaya nih untuk melakukan perjanjian para pihak. Tentunya ada itikat baik, tidak ada unsur penipuan, menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya seperti itu kan. Mungkin dari awal nih, mau ambil kredit mobil nih, ntar udah dapat, bayar aja sebulan. Selanjutnya nggak usah dibayar, dijual aja kepada orang lain. Kan itu kan udah bukan itikat yang baik seperti itu. Iya, betul. Baik. Bang, Bang Andre, tahan dulu nih Bang. Karena ini tentang perjanjian nih, kayaknya udah ada yang nggak sabar nih nanya nih. Bu Lilin Nur Halimah. Narsumnya hebat, mau tanya surat berharga atau saham, apakah dapat dijadikan jaminan fidusia? Ini ada kaitannya juga dengan hal-hal apa saja kali ya yang bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia gitu. Mungkin bisa sekaligus dijelaskan juga nih Bang nih sebelum kita masuk ke Bang Alex nih. Silakan Bang Andre. Jadi kan hak jaminan fidusia ini kan hak jaminan atas benda bergerak, kemudian bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kemudian terdaftar atau tidak terdaftar seperti itu ya. Nah, kemudian tentunya saham ini termasuk dalam benda bergerak seperti itu. Nah, bergerak ini kan ada yang bergerak karena sifatnya, ini bergerak karena sifatnya ini kan seperti hewan seperti itu kan. Nah, hewan ini termasuk benda bergerak karena sifatnya seperti itu, dapat berpindah dengan sendirinya seperti itu. Kemudian benda bergerak yang dapat dipindah tangankan dengan mudah, dapat dialihkan dengan mudah. Ini nanti saham ini sama seperti nanti mungkin akan disahkan ini atau diatur dengan undang-undang kepemilikan atau hak atas hak cipta, hak merek, paten ya. Itu nanti dapat dijadikan jaminan fidusia seperti itu. Nah, saham ini karena termasuk dari benda bergerak, tentunya dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia seperti itu, sebagai objek jaminan. Oke. Iya. Jadi saham itu dapat dijadikan juga ya sebagai objek jaminan fidusia ya, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, keduanya bisa ya Bang ya. Ya. Baik. Ini Bang. Sekarang kayaknya nih saya mau tanya Bang Alex nih. Kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh debitur atau konsumen setelah melakukan tanda tangan perjanjian pembiayaan yang dibebani jaminan fidusia nih Bang? Masih ada kaitannya dengan perjanjian. Silakan Bang Alex. Terima kasih. Suaranya Bang, maaf suaranya agak kurang terdengar. Oke. Jadi apa yang kami sudah disebutkan itu sebenarnya jadi misalnya ini ketika melakukan keresak Bang. Mungkin headsetnya Lovely People
sebentar, ini ada sedikit suara yang keresak-keresak. Mungkin headsetnya dicopot dulu gimana Bang? Oke. Ya. Kalau gini kedengaran Bang? That's better. Thank you. Oke. Please. Jadi kembali ke tadi pertanyaan dari Cis, bahwa debitur ketika dia melakukan pendaftaran fidusia, memang pada prakteknya itu kebanyakan tidak dilakukan secara langsung, ada perwakilan dari debitur itu sendiri. Contohnya begini, dalam mendaftarkan satu jaminan objek fidusia, ketika dia mau mendaftarkan itu, debitur itu datang menyerahkan berupa, katakanlah misalnya kendaraan roda 2. Yang diberikan itu hanya kopian BPKB sama STNK itu. Sehingga debitur itu ketika mendaftar itu sudah tidak lagi berinteraksi lagi misalnya dengan notaris. Karena kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh debitur itu pada saat pendaftaran objek jaminan fidusia itu, ya seperti tadi disampaikan bahwa fidusia itu berdasarkan kepercayaan. Jadi hak kepemilikannya itu yang beralih saja, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh debitur itu ketika mendaftarkan fidusia tersebut. Jadi banyak contoh. Gimana Pak? Suaranya masih bisa kedengarannya? Bagus. Pak, lanjut Bang. Ya. Jadi dalam prakteknya itu debitur kadang kadang mengeluarkan benda jaminan fidusia tersebut dengan membuat satu akta notaris seperti tadi saya sampaikan. Nah, akta jaminan fidusia itu seperti yang kita ketahui bahwa itu ada sekurang-kurangnya memuat, misalnya ada identitas dari pihak pemberi dan pihak penerima. Kemudian data perjanjian pokok itu yang dijaminkan di dalam fidusia tersebut. Ada juga artinya berkaitan dengan uraian-uraiannya itu, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan, terus nilai penjaminannya itu juga, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu Sis. Oke, terima kasih Bang. Tadi bicara mengenai larangan dalam jaminan fidusia bagi debitur itu, jadi apa saja sih sebenarnya yang dilarang itu dalam melakukan jaminan? Kalau hal-hal yang dilarang di dalam itu sendiri ya, misalnya debitur itu dilarang untuk melakukan fidusia ulang dari satu objek jaminan tersebut. Nah, di sini banyak terjadi hal-hal yang dilakukan oleh debitur itu. Misalnya mereka mengalihkan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan daripada pihak kreditur. Kemudian juga banyak juga debitur itu yang mempreteli misalnya kendaraan roda 2, mempreteli onderdilnya itu, mereka mengganti dengan yang tidak aslinya itu. Makanya itu yang dilarang terhadap debitur itu. Apalagi mereka mengalihkan lagi objek jaminan tersebut. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang apa dia tahun 99 itu, ketentuan jaminan fidusia itu dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia itu. Itu kira-kira. Baik Bang. Bang, jangan panggil saya ibu Bang, saya bukan ibu-ibu kali. Oke. Iya. Nah, Bu, mungkin saya bisa lanjutkan lagi sedikit tentang dasar hukumnya itu. Dasar hukum dari undang-undang, ya, dasar hukum Undang-Undang Nomor 49 tahun Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Terus ada juga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Jadi sebenarnya sudah ada memberikan
informasi atau akses kepada debitur itu bagaimana mereka bisa dapat untuk mendaftarkan jaminan atau objek jaminan fidusianya itu dengan baik. Karena yang dilihat nanti ada upaya di mana ketika prestasi itu dicapai ada kesepakatan bahkan sehingga pendaftaran fidusia itu dapat berjalan dengan baik dan menimbulkan kenyamanan antara kedua belah pihak, para pihaknya itu. Itu sebagai tambahan. Ya, ya. Nah, karena udah terlanjur bicara dasar hukum nih Bang, ini kayaknya ada pertanyaan lanjutan nih Bang. Tapi sebelum pertanyaan lanjutan ini kita tanyakan, mungkin ada lovely people yang ingin bertanya juga, silahkan aja ketik pada kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh dua orang narasumber kita. Dan lovely people, di sini Miss Ngosakasih akan menginformasikan juga kalau kita akan mengadakan webinar pro bono tanggal 12, 13, dan 20. Ada 3 loh gitu kan. Semuanya keren-keren temanya. Tanggal 12 itu temanya adalah tentang perempuan dan kekerasan berbasis online. Nah, narasumbernya juga keren, Ibu Nukila Evanti ya. Profilnya bisa diketik tuh di Google ya kan. Siapa sih Bu Nukila Evanti? Wah, wah, itu keren banget ya pasti. Kemudian yang tanggal 13, temanya adalah perlindungan konsumen perumahan. Narasumbernya Muhammad Joni, Pak Muhammad Joni. Kalau penasaran juga bisa di browsing ya kan. Siapa sih Muhammad Joni ya kan? Nah, kemudian tanggal 20, temanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenaga Kerjaan. Nah, kan di pandemi ini banyak banget permasalahan ketenaga kerjaan ya. Lovely people, silakan hadir, join seminar tersebut. Narasumbernya Pak Eri Cakra Dirana. Begitu Bang. Sama halnya dengan narasumber yang kita hadirkan di acara-acara Ngosakasih, mereka juga adalah penyuluh-penyuluh Indonesia yang hebat, yang bisa di mapping tuh, di profilnya di Google, cari aja, ketik Andre Pramudia, Yopi Alexander Raga. Wah, pasti ada tuh informasinya, melakukan penyuluhan hukum di sini, penyuluhan hukum di sini. Jejak digitalnya keren-keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Aduh, Miss Ngosakasih cerewet banget sih. Iya dong, harus gitu kan. Nah, tadi kan karena Bang Alex udah ngomongin tentang dasar hukum nih, sekalian aja kita tanyain tentang apa ya, tentang pidananya kali ya. Nah, apa sih unsur-unsur pidana gitu dalam jaminan fidusia yang bisa menjerat debitur gitu? Gimana Bang? Ya, jadi ada dasar hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya dari debitur. Dasar hukumnya itu ada peraturan Menteri Keuangan. Itu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 130 PMK 1/010 2012. Itu di situ memuat tentang pengaturan tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Itu ketentuan dari PMK nomor 130. Kemudian dalam PMK 130 juga dalam pasal 3 kalau pasal 3 itu juga dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan itu dilarang untuk melakukan penarikan bidang jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Nah, untuk ini sanksi pidananya itu terdapat di pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Itu untuk kreditur. Nah, di dalam pasal 372 itu dijelaskan bahwa ada barang siapa atau badan atau perseorangan dengan sengaja dengan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat di dalam fidusia tersebut. Kemudian ada juga sanksi-sanksi pidana yang lain yang dilakukan oleh pembeli atau debitur. Di dalam pasal 480 KUHP tentang penadahan, di situ dikatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, di dalam ketentuan pidana ini, di situ
dijelaskan barang siapa membeli atau menyewa. Nah ini sanksi pidana yang bisa terjadi kepada pembeli atau debitur. Di situ disebutkan bahwa ya barang siapa membeli, menyewa, menukar atau menerima gade atau menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau Halo, Bang. Halo. ya, sanksi pidana. Iya, halo. Oke, Bang Alex agak nge-freeze barusan. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada poin yang kedua disebutkan bahwa barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Nah itu sanksi-sanksi pidananya Ibu. Sanksi-sanksi pidananya yang di dalam fidusia itu tersebut. Oke. Seperti itu. Baik. Tadi kan Bang Alex juga sempat menyebutkan tuh tentang kendaraan bermotor yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Bang Andre ya, bahwa kendaraan bermotor ya barang bergerak dan tidak bergerak itu bisa dijadikan jaminan fidusia juga ya. Nah ini kaitannya dengan debt collector nih Bang Alex. Kalau ada yang didatangi oleh debt collector gitu kan mau menarik kendaraan bermotor, nah itu apa yang harus kita lakukan tuh? Ya, jadi sebelum saya jelaskan itu mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa saya memberikan informasi. Jadi gini, dalam kasus keseharian di tengah-tengah masyarakat itu banyak hal yang dilakukan, praktek-praktek yang dilakukan. Ya, hal-hal yang dilakukan oleh debt collector itu terhadap debitur itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Contohnya gini, pada saat debitur itu mungkin mengendarai kendaraannya di jalan, maka sang debt collector itu akan berupaya untuk menghentikan atau mengambil secara paksa kendaraan di tengah jalan. Nah, pemilik kendaraan bermotor yang bertas secara kredit memang harus wajib membayar angsuran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam beberapa kasus terjadi penarikan motor secara paksa yang dilakukan oleh yang tadi saya sebutkan dilakukan oleh debt collector. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh debt collector itu, yang pertama bahwa debt collector itu harus memiliki yang pertama yang namanya sertifikasi sebagai debt collector. Karena sehingga pada saat dia melakukan penarikan kendaraan itu, dia harus mengantongi itu dulu. Terus debt collector juga itu harus juga kita harus mencatat bahwa dari leasing mana atau dari pihak mana dia ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut. Nah, terakhir debt collector juga harus memiliki yang tadi saya bilang sertifikat jaminan fidusia. Bila penarikan tidak memiliki keempat hal tersebut, ya maka debt collector itu bisa saja dilaporkan ke kepolisian karena terjadi perampasan kendaraan oleh pihak debt collector itu. Apalagi yang sering banyak terjadi itu, kasus yang sering terjadi itu bahwa penarikan kendaraan itu secara paksa. Nah, terkadang debt collector ini ya sis, dalam prakteknya itu, ketika dia melakukan penarikan, ada sebagian masyarakat yang ternyata memahami tentang Undang-Undang 42 tahun 99 itu. Mereka mengatakan bahwa dasar penarikan kendaraan ini, contohnya, dasar penarikan kendaraan ini apa? Apakah karena keterlambatan pembayaran? Dan memang yang sering terjadi itu keterlambatan pembayaran sebulan, 2 bulan, sehingga didatangi oleh debt collector. Ketika masyarakat bertanya kepada debt collector, bahkan mereka juga nggak paham tentang apa yang dinamakan juga tentang jaminan fidusia, sehingga terjadi kekerasan di dalam upaya mengeksekusi jaminan di objek jaminan tersebut. Nah, oleh sebab itu, himbauan kami juga kepada debt collector itu untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan penarikan objek jaminan fidusia, terutama karena bisa saja ada masyarakat yang mengatasnamakan debt collector.
Karena di tempat di NTT ini juga ada kasus yang pernah terjadi seperti itu. Ketika ditanya dari leasing mana, dari finance mana, dia tidak dapat menjelaskan seperti itu. Jadi dibagi developer itu agar supaya bisa membekali diri ketika melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Mungkin sementara itu sih. Mungkin Bang Andre bisa nambahkan lagi. Oh ya, jadi ketika kita didatangi oleh debt collector ini, baik di rumah atau ditemui di jalan atau di tempat kerja, itu tentunya kita harus tenang, jangan panik yang pertama ya gitu ya. Nah, ketika itu kita tanyakan, nah apa maksudnya gitu kan? Nah, kalau dia mengatakan ingin mengamankan objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jadi gini ya, saya jelaskan juga ini kan kadang-kadang ada kesalahan persepsi nih. Mendengar kata-kata eksekusi objek jaminan fidusia. Nah, seakan-akan eksekusi ini adalah penarikan kendaraan bermotor tersebut. Ya, padahal bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan pelaksanaan eksekusi di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia ini adalah pelaksanaan detail eksekutorial, yaitu melaksanakan lelang ya. Jadi objek jaminan itu diserahkan secara sukarela, misalnya seperti itu ya, kepada kreditur. Kemudian dalam rangka kan hak eksekusi ini lahir ketika debitur cedera janji. Nah, ketika belum cedera janji itu hak eksekutorial itu belum lahir seperti itu. Nah, ketika lahir hak eksekutorial akibat cedera janji, maka otomatis debitur ini dituntut pelaksanaan prestasinya, kewajibannya seperti dia membayar angsuran tiap bulan itu. Nah, untuk memenuhi prestasinya, untuk memenuhi kewajibannya itu objek jaminan itu dapat dilakukan pelelangan langsung melalui pelelangan umum atau melalui pelelangan di bawah tangan jika disepakati oleh debitur dan kreditur seperti itu. Dan juga apabila melalui pelelangan di bawah tangan ini didapatkan harga jual yang lebih baik seperti itu. Nah, dari hasil pelelangan ini itulah untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dari debitur tadi. Inilah yang dinamakan detail eksekutorial itu, seperti itu, dalam rangka pemenuhan prestasinya seperti itu. Jadi jaminan fidusia ini adalah jaminan untuk pelunasan utang seperti itu. Jadi pelunasan utangnya dijamin dengan jaminan fidusia seperti ini. Nah, ketika didatangi oleh debt collector itu, pertama sekali yang kita tanyakan itu tentunya identitas orang tersebut, karena ini terkait dengan surat kuasa dari kreditor atau surat tugas dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Bisa jadi ketika surat kuasanya atas nama A ya, kemudian surat tugasnya atas nama B seperti itu, ternyata yang bawa surat-surat itu identitas dirinya C seperti itu. Ini kan tidak sinkron seperti itu. Bisa juga surat kuasa dari kreditor itu kepada satu orang, kemudian yang datang 5 orang ke kita. Ini kan tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan seperti itu. Nah, jadi pertama sekali kita tanya identitas diri, kemudian kita cocokkan ke surat kuasa dan surat tugas debt collector tersebut. Setelah cocok, nah berarti ini kan memiliki tugas ya untuk melaksanakan eksekusi objek benda jaminan itu. Nah, kemudian yang kita tanyakan untuk melaksanakan eksekusi tersebut atau mengamankan objek jaminan ini tentunya kan berdasarkan hak eksekutorial dimiliki akibat dari pendaftaran jaminan fidusia itu. Nah, tentunya kita tanyakan mana sertifikat jaminan fidusianya itu. Karena ini kan terkait dengan hak eksekutorial tersebut. Kemudian debt collector tersebut wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan seperti itu, sesuai dengan peraturan OJK yang PMK ya, PMK 130 ya Pak Alek ya, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan jika didatangi debt collector seperti itu. Jika terjadi pengancaman ya, itu pemukulan, itu kan bukan lagi ranah hukum perdata, itu sudah beralih ke pidana seperti itu. Jadi
Saya pernah beberapa kali diminta kesaksian oleh pihak kepolisian ya, di sana untuk menerangkan masalah jaminan fidusia ini. Nah, jadi ketika debt collector ini melakukan penagihan atau mengamankan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi ini, itu melakukan kekerasan, pemukulan seperti itu. Akhirnya apa? Dilaporkan oleh debitur atau konsumen ini kepada pihak kepolisian sebagai pengancaman, penganiayaan seperti itu atau pengeroyokan seperti itu. Jadi ini merugikan debt collector tersebut juga karena mereka akan dikenakan sanksi-sanksi pidana. Atau bila objek jaminan ini motor atau mobilnya dalam rumah ya, kemudian debt collectornya lompat pagar atau merusak pagar. Tentunya ini kan bisa dikenakan pasal 363 seperti itu. Dugaannya seperti itu. Jadi tadi apa yang dilakukan seperti itu tadi jika didatangi debt collector. Itu tambahan dari saya. Baik. Wah, ini sekaligus tips dari Bang Alex dan Bang Andre ya tadi ya. Jangan lupa tuh untuk menanyakan sertifikat hak jaminan fidusia. Kalau misalnya sertifikatnya nggak ada, gimana tuh? Berarti tentu kan dia tidak bisa membuktikan bahwa memiliki hak eksekutorial seperti itu. Jadi tidak bisa melakukan proses eksekusi jaminan fidusia atau parate eksekusi tersebut. Nah, kemudian nah, nih tips keduanya nih dari Bang Andre tadi, jika terjadi pengancaman, pemukulan atau tindakan pidana lainnya, itu bukan lagi ranah perdata, guys, gitu kan. Kalian semua langsung aja lapor polisi, itu udah pidana, ya nggak Bang Alex, Bang Andre? Jangan takut gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ragu-ragu gitu kan, nanya aja sama penyuluh hukum. Penyuluh hukum itu ada di seluruh Indonesia, di kantor wilayah ya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Kayak Bang Andre ini ada di Bengkulu, Bang Andre dan teman-teman penyuluh hukum lainnya ada di Bengkulu, ada di NTT juga ya, Bang Yopi. Bang Yopi ada berapa orang penyuluh hukum di NTT, Bang? 5 orang, baru 5. 5 ya, 5, oke baik. Ya lumayan lah Bang, kan jadi bisa. Tapi ini ya, Miss ya, yang perlu kita ingat, dari awal saya bilang, dalam melaksanakan perjanjian ini kan dituntut itikat baik ya. Itikat baik ini kan tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita kan punya hutang nih harus dibayar. Kalau secara nilai moral gitu ya atau nilai-nilai agama itu kalau orang berhutang itu kan wajib membayar ya seperti itu ya. Nah, termasuk juga seperti ini. Ketika kita mempunyai kewajiban prestasi untuk melakukan pelunasan hutang atau pelaksanaan prestasi tersebut ya kita harus dengan itikat baik untuk memenuhi itu seperti itu. Tentunya kalau itu kita laksanakan dengan baik, persoalan-persoalan ini tidak akan muncul seperti itu. Jadi ya hutang itu wajib dibayar ya. Kalau enggak konsekuensinya nggak hanya di dunia, di akhirat juga ya kan. Kita bicara di dunia akhirat nih. Baik. Guys, ini ada pertanyaan nggak nih kira-kira nih dari kita cek dulu. Oh ada. Salam Bang Yopi, salam untuk Pak Arfan, Kadifiankumnya. Waduh. Ya, siap. Nih. Nanti salamnya disampaikan ke Pak Arfan. Iya. Terus kemudian ini ada Kak Erika juga. Hai semua yang baru bergabung di sini. Wah, tadi kalian ketinggalan banget. Tadi di awal Bang Alex tuh nyanyi buat kita semua. Tapi don't worry, nanti di akhir ada suara emas dari Bang Andre ya. Stay tune terus di sini, don't go anywhere, ya kan? Ajak yang lainnya untuk join di sini. Nah, ini tadi dibahas juga tentang pemenuhan prestasi gitu kan. Nah, di sini maksudnya prestasi itu bukan berarti ranking 1, ranking 2 gitu ya, atau prestasi gitu kan, enggak. Tapi memenuhi kayak kewajiban gitu ya Bang ya. Memenuhi apa yang diperjanjikan itu namanya memenuhi prestasi gitu ya. Ya, apa yang disepakati itu kan ada hal-hal yang disepakati dalam sebuah perikatan itu. Nah, itu yang disepakati itu kan melahirkan hak dan kewajiban seperti itu. Kewajiban-kewajiban itulah yang dinamakan prestasi seperti itu. Baik. Nah, ini ya, lovely people, untuk mendaftarkan fidusia itu ternyata bisa juga dilakukan secara online. Penasaran kan caranya gimana, ya kan?
ini penting banget buat kita ketahui karena sekarang adalah zamannya serba digital. Kita tanyakan kepada Bang Alex. Bang, gimana cara mendaftarkan fidusia secara online, Bang? Ya. Makasih, Sis. Jadi untuk mendaftarkan fidusia secara online dari Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, menyiapkan aplikasi fidusia online. Nah, aplikasi fidusia online ini adalah salah satu fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal AHU untuk notaris, di mana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan AHU online sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian pada aplikasi yang terbaru sekarang, jaminan fidusia itu dapat didaftarkan oleh notaris atau korporasi dan juga retail. Nah, tentunya dengan melengkapi berbagai hal yang harus kita punya saat mengisi aplikasi fidusia online tersebut. Nah, sejauh ini yang melakukan pengisian data dan pendaftaran jaminan fidusia online ini memang masih dilakukan oleh notaris. Kemudian kelengkapan mengenai hal-hal tersebut yang teman-teman bisa atau kita dapat memperoleh melalui ada link yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal AHU. Nah, kemudian melalui layanan fidusia online ini juga dapat kita menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan hal ini menjadi kekuatan hukum bagi pemberi maupun penerima fidusia. Itu sih. Baik, Bang, boleh diinformasikan Bang, linknya itu apa Bang? Link yang disediakan oleh Dirjen AHU itu www.ahu.go.id. www.ahu. Ya, www.ahu.go.id. Nanti masuk ke situ ya Bang ya. Nanti di situ kita masuk mana tuh? Ya benar itu, linknya itu. Nah ini ya. Baik, Lovely People, ini adalah link yang bisa melakukan pendaftaran fidusia melalui digital ya. Langsung masuk aja ke portalnya AHU. Nanti setelah itu ada yang diklik nggak tuh Bang? Setelah masuk ke portal ini, klik fidusia gitu kali ya. Ada keterangannya ya, lebih lanjut ya. Iya, diklik fidusia, nanti udah terbuka itu bentuk sertifikat fidusianya itu. Jadi bisa dimasukkan identitas daripada sang debitur itu. Baik. Nah, sekalian aja nih Bang, mungkin bisa diinformasikan syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya Sis itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang kemarin waktu basis manual. Ya, identitas daripada debitur itu mulai dari KTP sampai dia tempat berdomisili, terus objek jaminan fidusianya itu apa. Jadi sebenarnya hadirnya link ini yang disiapkan oleh AHU ini sebenarnya untuk mempermudah masyarakat ketika di mana aja dia berada, dia bisa mengakses link ini untuk mendaftarkan fidusia. Oke. Jadi persyaratannya itu nggak jauh beda seperti yang kemarin itu, gitu. Ya. Apalagi dan ini prosesnya gimana Bang? Ya, prosesnya juga ini sangat-sangat mudah ya, tidak membutuhkan waktu lama ya. Justru dengan hadirnya link ini, pendaftaran online fidusia secara online justru mempermudah sekali, sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses untuk mendaftarkan jaminan fidusia itu. Oke. Nih Bang, ada pertanyaan nih dari Haryo Mahar. Wah, halo, selamat malam Haryo Mahar. Adakah cara masyarakat untuk mengetahui apakah suatu barang atau benda telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia? Gimana nih Bang? Silahkan dijawab nih Bang. Ada, itu bisa kita cek di situs AHU online itu ya. Itu kan ada Fidu. Nah, itu ada layanan
Dirjen AHU salah satunya layanan pengecekan sertifikat itu. Kalau tidak salah ini berbayar ya Pak Lek ya? Iya. Layanannya ini? Iya. Iya. Gitu. Benar. Jadi kita PNBP ya? bisa cek apakah objek jaminan ini dibebani dengan jaminan fidusia atau tidak. Jadi begini, ketika kita melakukan perjanjian pembayaran kredit atau konsumen ini, itu ketika tidak dibebani dengan jaminan fidusia atau tidak dibuatkan, ketika dibebani dengan jaminan fidusia itu kan wajib didaftarkan ya Pak Lek ya untuk memperoleh hak-haknya itu. Nah, ketika tidak didaftarkan, ketika diketahui tidak didaftarkan, berarti kan dia tidak memiliki hak eksekutorial, kemudian tidak memiliki hak mendahului, hak istimewa seperti itu. Ya, jadi ketika debitur melakukan one prestasi atau cedera janji, ketika tidak memiliki hak eksekutorial, maka untuk meminta pelaksanaan prestasinya ini atau melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri. Ketika gugatan tersebut dimenangkan oleh kreditur, maka hakim dalam penetapannya akan melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan itu sebagai pelaksanaan prestasinya seperti itu. Jadi tentunya ini kan panjang ini prosesnya. Gugatan ke pengadilan, sidang terus, kemudian hakim menetapkan menang atau kalah di sini, kemudian baru pelaksanaan eksekusi objek jaminan seperti itu jika memenangkan. Kalau perjanjian tersebut dibebani dengan jaminan fidusia, tentunya kan memiliki parata eksekusi, hak eksekutorial itu dapat melakukan eksekusi secara langsung, dapat melakukan lelang ya, atau lelang di bawah tangan. Nah, ini perlu dicatat juga ini. Lelangan itu nanti hasil penjualannya itu apabila melebihi dari kewajiban, nilai hutangnya itu wajib dikembalikan oleh kreditur. Apabila kurang, ini debitur hati-hati juga, wajib memenuhi kekurangannya itu seperti itu. Iya, benar. Nah, kalau kelebihan itu dikembalikannya kemana tuh, Bang? Ke debitur. Oh gitu ya? Iya. Berarti harus transparan ya ketika dilelang ya? Hadir dua pihak ya? Iya. Oke. Kalau nggak hadir gimana? Ada semacam laporannya atau? Kan pelaksanaan pelelangan umum ini kan tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan KPKLN ya, seperti itu ya, kantor pelelangan negara itu. Nah, tentunya ini harus memenuhi aspek transparansi, kemudian ada publisitas seperti itu ya. Oke. Wow, ini luar biasa banget ya, bergizi banget. Jadi penjelasannya itu bahkan melebihi ekspektasi ya. Jadi tadi ternyata ketika harganya itu melebihi dari harga barangnya itu dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan melanggar hukum ya, bisa dikenakan sanksi juga ya. Kayak gitu. Bang, suaranya di-mute. Baik. Guys. Kalau kurang maksudnya apa? Wajib juga dipenuhi kekurangannya ya. Pertanyaan dari host ini udah tipis banget. Oke. Kalau kurang wajib dipenuhi kekurangannya ya. Iya. Makanya kalau utang itu dibayar biar nggak kena masalah. Gitu. By the way, jangan lupa di subscribe channel YouTube kita Sabda Hukum, kemudian follow Instagram kita Sabda Hukum juga namanya. Banyak info-info terbaik di sana tentang penyuluhan hukum gitu kan. Ada penyuluhan hukum di sini, di sana, pokoknya di mana-mana gitu kan. Kalau mau mengenal penyuluh hukum lebih jauh lagi, Sabda Hukum itu punya program namanya program Jelajah. Jelajah itu jejak langkah pejabat fungsional penyuluh hukum. Nah, di situ menceritakan tentang penyuluh hukum di seluruh Indonesia dari mulai kenapa sih mau jadi penyuluh hukum, di mana aja sih melakukan penyuluh hukum, tantangan apa, motivasinya apa, pokoknya macam-macam deh sampai pada akhirnya bercerita tentang hal-hal yang memang pernah dialaminya ketika melakukan penyuluhan hukum, baik itu senang, duka, dan ya banyak banget deh pokoknya. Hadir terus dan simak program Jelajah gitu kan yang akan dibawakan oleh Mbak Feby. Ada lagi namanya program Lenny Talks. Lenny Talks itu program yang membahas tentang satu kasus tertentu, hanya satu kasus aja ya. Di mana kasus ini diangkat dari konsultasi hukum online yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi LSC, Legal Smart Channel. Gitu, guys, lovely people. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke.
Oh, mantap. Halo, selamat malam untuk yang baru bergabung. Semakin malam semakin hot. Siapkan kopi dan jangan lupa subscribe dan Ini like. saya boleh nambahin sedikit nggak, Miss, informasi nih Boleh buat banget. teman-teman nih. Boleh banget, Bang. Iya, jadi ketika kita melakukan atau membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibebani dengan jaminan fidusia ini, tentunya kita harus mengetahui juga kapan sih hapusnya jaminan fidusia ini. Oke. Seperti itu. Nah, jadi jaminan fidusia ini berakhir ketika perjanjian syarat-syarat perikatan atau syarat-syarat perjanjiannya hapus seperti itu. Jadi ketika perjanjian pokoknya hapus, maka jaminan fidusianya hapus juga. Jadi mengikuti ketentuan 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan seperti itu. Misalnya adanya pembayaran, perjumpaan hutang, kompensasi, daluarsa, musnahnya barang seperti itu. Nah, kalau di jaminan fidusia ini dalam Undang-Undang 42 tahun 99 itu diatur alasan jaminannya fidusia itu pertama hapusnya hutang. Tentunya hapusnya hutang ini akibat dari pemenuhan kewajiban prestasi dari debiturnya seperti ini. Kemudian pelepasan hak atas jaminan fidusia. Nah, pelepasan hak ini bisa akibat pengalihan ya. Nah, ini perlu kita ketahui juga, ini kan sering nih kejadian. Kita kredit kendaraan bermotor, kemudian 3 bulan nggak sanggup lagi bayar kewajibannya. Setelah nggak sanggup ini, objeknya kita oper alih nih ke orang lain, ke tetangga atau ke saudara, tanpa sepengetahuan kreditur. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini kejadiannya tanpa sepengetahuan kreditur, pengaliannya ini tidak sah di bawah tangan. Ini bisa dikenakan pidana tadi ya Pak Alek ya, seperti dijelaskan oleh Pak Alek. Betul. Ya, nah ketika dilakukan secara sah, diketahui oleh satu perjanjian pengalihan jaminan fidusia ini. Nah, ketika itu beralih, tentunya hak dan kewajiban dari debitur yang pertama beralih ke debitur yang kedua yang dialihkan tersebut. Seperti itu. Nah, ketika hak dan kewajibannya itu dialihkan, maka berakhir juga perikatan debitur yang pertama ini. Kemudian yang ketiga ini hapusnya jaminan fidusia, musnahnya benda objek jaminan fidusia. Ya. Seperti itu. Jika benda objek jaminan fidusia diasuransikan, klaim asuransi ini menjadi pengganti objek jaminan fidusia seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Andre. Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Mau tanya dong Pak Narsum, bagaimana kalau ada yang menarik jaminan fidusia tanpa memenuhi persyaratan dahulu? Wah, gimana nih Bang Alex, Bang Andre? Jadi sesuai dengan keputusan MK 2019 yang dikuatkan oleh keputusan MK tahun 2021 kemarin, bahwa pelaksanaan eksekusi atau pelaksanaan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu, baru dikatakan legal. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti kan itu ilegal seperti itu. Nah, ketika ada tidak menyertakan sertifikat jaminan fidusia, tidak dapat menunjukkan ya, kemudian kita cek ternyata perjanjian pembiayaan tersebut tidak dibebani jaminan fidusia, berarti kan hak eksekutornya tidak ada. Nah, ketika hal ini terjadi, kita bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Ini kan tentunya pidana seperti itu. Ketika ada unsur kekerasan atau dirampas di jalan, diambil di rumah secara paksa, kemudian merusak pagar, merusak pintu, tentunya ini kan ada unsur-unsur pidana yang tapi perlu dibuktikan kembali laporan tersebut seperti itu. Mungkin Pak Alek yang ditambahkan. Silakan Bang. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi misalnya ada yang menarik jaminan fidusia tanpa memenuhi persyaratan. Kembali kita melihat persyaratan apa itu yang tidak dipenuhi. Katakanlah begini, misalnya debt collector itu menarik kendaraan. Nah, kalau sepanjang objek jaminannya itu tidak pernah didaftarkan bagaimana? Karena ada juga pihak-pihak dari leasing atau apa itu, mereka tidak mendaftarkan objek jaminan itu. Nggak tahu, mungkin ujung-ujungnya untuk menghindari dari PNBP atau bagaimana.
Tapi ada kasus loh seperti itu. Iya, banyak. Karena banyak hal yang dilakukan oleh pihak leasing itu dengan tidak mendaftarkan objek jaminan tersebut. Nah, ketika mau dieksekusi objek jaminan tersebut, nah itu tadi yang saya katakan tadi. Ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang Undang-Undang 42 tahun 99 itu. Ada juga masyarakat yang paham tentang itu. Jadi ketika didatangi mereka nanya, apakah kendaraan saya ini misalnya kendaraan bermotor sudah didaftarkan secara fidusia atau belum? Nah, kelabakan mereka itu. Nah, ini yang kasusnya seperti terjadi. Jadi kalau misalnya yang mendapat jaminan fidusia tanpa memenuhi persyaratan, ya kita lihat juga persyaratan apanya yang tidak dipenuhi seperti itu. Gitu, Sus. Jadi harus jeli ya melihat persyaratan apa nih yang belum dipenuhi. Kalau misalnya ada yang belum dipenuhi, bisa ditindaklanjuti lewat jalur kesepakatan atau hukum ya. Iya, benar. Oke, baik Bang. Nah, ini pertanyaan dari Lovely People kayaknya udah habis nih Bang. Tadi jadi Lovely People itu minta Bang Andre untuk nyanyi nih Bang. Sebelum kita masih kita lagi buat nyanyi. Iya, sebelum masuk ke closing statement Bang Andre. Aku mau dengar suaranya Bang Andre nyanyi lagu dari Bengkulu itu. Ya, oke. Nyanyi dulu ya. Ini ada Nuri Ardianti bertanya, akan kita jawab setelah yang satu ini. Come on, ladies and gentlemen, here our singer. Aduh, nggak ada yang hafal nih liriknya, lirik lagunya. Jadi benar-benar benar-benar nggak hobi, nggak bisa. Oke, 1, 2, 3. Katanya renyah suaranya. Kita kayak ngebully narasumber ya. Aku sama basis kita bikin vokal dari Bang Andre. Oke, Bang Andre kemana ya? Boleh jawab aja ya langsungnya pertanyaan yang tadi ya. Nyanyi dulu dong. Lovely People, dukung kan narasumber kita untuk memberikan suara emasnya? Ya udah deh, jawab dulu deh, abis ini nyanyi beneran ya. Kita jawab dulu. Ini ada pertanyaan dari Nuri Ardayanti. Izin bertanya, apabila saya diterik maka harus dilelang. Kelebihan uang lelang apakah dikembalikan ke nasabah? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Kelebihannya akan dikembalikan ya Bang ya? Iya. Baik. Tadi sudah dijelaskan, mungkin nanti bisa diputar lagi. Jadi memang Bang Andre tadi sudah membahas bahwa ketika ada kekurangan harus dipenuhi, ketika ada kelebihan uang dari pelelangan itu harus dikembalikan. Seperti itu jawabannya. Saya yang jawab karena tadi sudah dibahas. Ya, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, sisanya itu. Betul. Ada lagi, wah Bang Andre selamat nih Bang, ada lagi nih Bang. Bang Alex dan Bang Andre. Mohon bagaimana pandangan Narsum terkait putusan MK tentang eksekusi objek jaminan fidusia? Wah, ini dia tadi yang sudah dibahas di awal ini. Mungkin kan tadi jawab ini pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh Bang Andre bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan satu alternatif aja. Ya kan seperti itu tadi. Nah, kita juga lihat itu disebutkan dalam putusan MK nomor 2 tahun 2021 itu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bang siapa ini, Pak Muhammad Imran ya. Iya. Jadi saya ulangi sedikit ya ini ya. Oke. Jadi melalui putusan MK nomor 2 tahun 2021 kemarin itu kan. Jadi MK ini memberikan penegasan. Ibaratnya menguatkan keputusan MK yang tahun 2019 tersebut 18/2019. Jadi memberikan penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia ini bisa dilakukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatifnya ini yang bagaimana? Nah, ini adalah pilihan apabila kesepakatan wan prestasi cedera janji tidak dipenuhi kewajiban tersebut tidak dicapai oleh para pihak kreditur dengan debitur dan tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya
tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi seperti itu. Tapi pengajuan ke pengadilan ini bukan dengan mengajukan gugatan perdata, tapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan seperti itu. Jadi sebagai alternatif saja apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji atau penyerahan objek jaminan secara sukarela, baru alternatif melalui pengadilan negeri bisa dilakukan. Ketika sepakat mengenai cedera janji dan debitur mau menyerahkan secara sukarela, maka hak eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilaksanakan tanpa pelelangannya itu dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan seperti itu. Dan mungkin saya tambahkan sedikit yang tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi tanpa putusan pengadilan, dan ada juga yang mengatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Nah, yang tadi itu sudah disampaikan, mungkin itu sebagai penambahan saja, Sis. Oke, baik. Terima kasih nih abang-abang, Bang Alex, Bang Andre. Dan buat Muhammad Imran, nanti kalau untuk lebih jelasnya, yang panjang kali lebar itu, bisa nanti diputar lagi videonya dari awal. Itu banyak banget penjelasan tentang pertanyaan dari Anda tadi, sudah dijabarkan secara rinci, sangat jelas. Nah, di sini ada Nuri Ardianti, merevisi pertanyaannya. Tapi tadi sudah dijawab ya. Baik, merevisi dari yang tadi kan kurang jelas redaksinya, ini sudah dijelaskan seperti ini, dan jawabannya juga sudah diberikan. Baik, lovely people, gak terasa nih kita udah 1 jam lebih ya kan, dan kita akan menutup acara ini, tapi sebelumnya kita minta dulu Bang Andre untuk bernyanyi buat kita semua sebagai bonus. Baik banget emang penyuluh hukum ya kan, dikasih ilmu, dikasih lagu ya kan, biar gak stres. Masih aja nih Miss Gosa kasih ke Bang Rese ya kan, gue kirain udah lupa gitu kan disuruh nyanyi gitu ya. Boleh nggak diwakili nih, saya memberikan kuasa nih kepada Pak Alex. Bang Andre nggak nyanyi, acaranya nggak bisa ditutup kalau Bang Andre nggak nyanyi. Ayo dong, Bang Andre, come on, udah pada nunggu loh. Oke, siap-siap ya. Oke. Iya. 1, 2, 3. Sudah, Parsa Pelai udah nyanyi udah itu. Oke deh. Udah lupa liriknya dulu, bareng Pak Alex kan dulu kan. Nah, jadi saya kuasakan ke Pak Alex aja dah nyanyinya. Oke. Nggak bisa, harus Bang Andre itu. Oh, duet. Nanti saya ini dulu, saya hafalin dulu liriknya, kemudian saya latihan dulu, nanti next session kita eksekusi. Promise me, okay? Okay, you have to give your voice. Bang Alex, biar penonton gak kecewa nih. Gak apa-apa ya, Bang Alex aja lagi satu aja ya, please. Oke, Bang Alex. Lagu apa? Apa lagunya? Lagu Kupang. Apa aja? Lagu Kupang. Iya. 1, 2, 3. Beta pun cinta tinggi gunung Binaya, anyo ke lahu banda, hati beta berasa rindu denyong Belanda, nona kas tinggal beta, Parsa Pelai beta pun cinta, Parsa Pelai beta pun sayang, tak putus cinta ale deng beta, tapi jang nona kas tinggal beta, sayang bilang saya rindu denyong Belanda, nona parlente beta. Oke, thank you. Luar biasa. Udah mewakili Bang Andre. Terima kasih Pak Alex sudah mewakili saya. Ya, oke. Ini sudah dibuai dengan lagu, ini kita masih butuh closing statement nggak ya? Butuh kali ya, sedikit aja ya. Nah, ini ada lagi yang nanya nih sebenarnya.
apakah semua ini tadi sudah dijawab sebenarnya ya? Apakah semua kesepakatan yang tidak tercapai harus melalui pengadilan meskipun udah lengkap syaratnya? Nah, tadi udah dijawab juga ya. Nanti bisa diputar lagi videonya. Bisa diputar lagi video dari awal. Jawabannya sudah lengkap tadi dijawab oleh kedua narasumber kita. Oke, jangan lupa Lovely People di-subscribe channel kita, dukung terus program-program Sabda Hukum. Selalu pantau kegiatan kita lewat Instagramnya Sabda Hukum. Baik, Bang Andre mohon closing statement-nya sedikit, kemudian dilanjutkan oleh closing statement dari Bang Alex. Silakan Bang Andre. Oke, jadi permasalahan yang sering timbul ini baik kemarin ketika saya ada diminta narasumber masalah pinjaman online, kemudian juga di sini mengenai jaminan fidusia, itu kan awal permasalahannya itu karena tidak ada itikat baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya atau prestasinya, atau di tengah jalan itu istilahnya kemampuannya untuk melakukan kewajiban itu istilahnya berkurang, seperti itulah ya. Nah, maksud saya ini begini, untuk menghindari hal-hal demikian, hal yang tidak menyenangkan itu laksanakanlah perjanjian yang sudah disepakati tersebut dengan etika baik, seperti itu. Karena kan perjanjian ini awalnya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan para pihak, seperti itu. Jadi kuncinya untuk menghindari masalah di sini, itikat baik itu diutamakan, laksanakan kewajiban. Seperti itu saja. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Alex. Oke, baik. Kalau dari saya itu menghimbau atau mengharapkan kepada masyarakat kita yang ingin melakukan pendaftaran fidusia online itu, sebelum melakukan pendaftaran online itu perlu dilihat lagi, diteliti lagi apa yang menjadi objek jaminan tersebut sehingga bisa terhindar dari yang namanya fidusia online. Manfaatkanlah fasilitas fidusia online ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan fidusia online ini dapat membantu masyarakat dimanapun berada, dan dengan petugas yang profesional di Kementerian Hukum HAM, teristimewa di Direktorat Jenderal AHU, maka semua persoalan masalah fidusia itu dapat dilaksanakan dengan baik pula. Itu terakhir dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami dengan ilmunya. Gak cuma itu, tapi juga dengan suara indahnya tadi ya narasumber kita, Bang Andre dan Bang Alex. Semoga nanti berkenan untuk diundang kembali dalam acara ini ataupun acara-acara kami yang lain. Dan jangan pernah lelah, mari kita terus mengedukasi masyarakat agar masyarakat semakin cerdas hukum hingga tercipta budaya hukum di Indonesia. Amin. Baiklah, akhirnya sampai di sini acara kita. Jangan lupa saksikan 2 minggu lagi acara yang sama dengan narasumber yang mungkin sama atau berbeda, tapi pastinya untuk temanya itu akan berbeda. Oke, selamat malam sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber dan juga lovely people yang sudah bergabung di acara ini. Bye!